Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Unamin Universitas Muhammadiyah Sorong. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya Teguh Hidayat. Kebetulan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial ya. Sebenarnya kita awalnya Unamin nggak expect bahwa beliau datang sepertinya cuma silaturahmi, tetapi ternyata memberikan inspirasi, penguatan dan semangat untuk kita semua baik dosen dan mahasiswa dari H1 dan kemudian hari Minggu di tanggal 17 Juli 2023 ini. Oke teman-teman, langsung saja kita perkenalan bersama Bapak Aditya Warman selaku Badan Pengawas Pusat BPJS Ketenagakerjaan ya Pak Ya, di Indonesia. Silakan Pak, mungkin memperkenalkan diri dulu. ya saya Muhammad Aditya Wawan. Saya datang ke sini lebih tepatnya sebagai warga Muhammadiyah. Oh, Ya kan? Saya lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. S1, S2 di UGM, kemudian S3 ada di IPB. Dan beberapa sertifikasi di banyak universitas di luar, ada kayak di INSEAD, di Berkeley, di Cambridge, di Toronto University Kanada, dan juga ada di Harvard itu sertifikasi aviasi yang basisnya adalah short broker. Oke, Oke, short course dan short program ya di masing-masing universitas di luar negeri. Wah, jadi kita hari ini istimewa karena kita bisa ngobrol banyak dan punya pengalaman tambahan dari orang yang sudah berpengalaman mengambil program-program pembelajaran dari luar negeri, terutama kampus-kampus terutama dunia ya. Pak, selamat datang di siap. Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong, dan terlebih khusus lagi adalah Universitas Muhammadiyah Sorong. Ya, Eee, Bapak ke sini, bagaimana kesannya Pak saat mengunjungi universitas-universitas Muhammadiyah ada di Papua Barat Daya? Silakan. yang Kesan nih. pertama saya bahagia. Ternyata di luar ekspektasi ya. Alhamdulillah. Saya pikir kampusnya masih merangkak tumbuh, tapi setelah saya mengunjungi Uni Muda dan Unamin, saya mendapatkan ini adalah sebuah amanah yang dilakukan dengan passion. Hmm, Dan saya kira saya ikut berbahagia sebagai warga Muhammadiyah dan bangga tentu. Karena diskusi kemarin saya kira mengekspresikan bahwa di Sorong Muhammadiyah akan tumbuh alhamdulillah. dan akan mencerahkan semesta. Seperti visinya Muhammadiyah ya, akan cerahkan semesta. Pak, kemarin Bapak datang ini, bahkan kami itu, dosen-dosen belum expect, mohon maaf Pak, mungkin kami kekurangan informasi tentang Bapak. Hmm. Kemarin waktu sebelum Bapak datang baru kami googling, wah ini orang nggak sembarang nih. Bapak datang ke kami merupakan suatu hal istimewa dan luar biasa. Nah, kalau Bapak lihat antusiasme kemarin gimana sih Pak, mahasiswa dan dosen sampai yang saking penuhnya ruangan sampai berjejer di depan Bapak, saking tidak ada tempat untuk duduk untuk mendengarkan lecture Bapak kemarin. Gimana melihat antusiasme kami gitu? Saya kira Muhammadiyah Sorong di semua ini sebuah ekosistem yang saya pikir sedang mengekspresikan amanah yang penuh passion. Amanah yang ada di dalamnya itu ada passion. Nah, passion ini yang saya rasakan oleh Jakarta, oleh pimpinan pusat, harus dijawab dalam bentuk future jealous. Kalau tidak, maka akan kehilangan momen terbaiknya. Minimal hari ini saya tidak akan atau saya tidak ingin mengecewakan walaupun ini delay dari bagaimana ketemu pemerintah, bupati, sekda, asisten-asisten untuk menunjukkan eksistensi Muhammadiyah di saya. Dan ini mendarat dari bandara langsung ke sini. Kenapa? Karena teman-teman warga Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, Unamin Sorong, saya kira dalam posisi punya passion, dan yang kedua yang penting lagi punya daya juang atau grit. Jadi untuk key success factor yang sangat menentukan sebuah perjalanan organisasi atau universitas adalah passion dan daya juang atau grit. Grit dan passion adalah modal awal untuk mencapai titik yang disebut future practice. Nah, future practice ini saya lihat, saya masuk ke ruangan podcast ini juga, oh ya,
Saya kira ruangannya cukup ideal, nggak ada bedanya podcast-podcast yang di Jakarta, malah saya pikir malah lebih, apa ya, lebih digital point terasa ya dibanding saya podcast di Jakarta. Alhamdulillah. Hmm, Bapak, saya nge-quote kemarin itu, hmm, Bapak sampaikan bahwa untuk kita become key player dan tidak menjadi followers, hmm, kita paling tidak bisa, memanfaatkan toolset dengan skill set kita untuk membentuk mindset. ya, Nah, eee, apa namanya, kalau Bapak lihat ini dari apa namanya, karena kita kan Indonesia ini lowongannya jauh ya, luasnya ya, ya. betul. Kadang ada stigma-stigma yang mengatakan bahwa Papua ini, eee ada ketertinggalan atau segala macam, Papua ini, punya program 3T yang mungkin sebenarnya membantu, tetapi agak ada stigma-stigma yang mungkin, mohon maaf agak, di bawah standar. Nah, Hmm. kalau menurut Bapak, apakah Papua sudah bisa memanfaatkan toolset, skill set, dan mindset tersebut? Sebelum kita merasa insecure atas capaian itu, bagi saya yang pertama lupakan dulu stigma-stigma itu. Yuk kita fokus dulu, toolset apa yang harus dipunya. Ibaratnya orang jago masak, saya katakan, karena nggak punya wajan, kayaknya nasi goreng yang hebat ini nggak pernah tercipta. Tidak ada pernah tercipta. Maka kampus yang hebat, siapkan toolset. Tadi saya masuk ke sini, kaget. Ini hari Minggu kan, Hari Minggu. tapi di seringkali di Papua kan libur. Betul, betul sekali. Ya, coba lihat tadi di halaman. Adik-adik kita memanfaatkan ring basket, Betul. itu toolset. Ring basket itu toolset, ya kan? Memanfaatkan sapu tadi ada yang nyapu toolset. Benar. Memanfaatkan parkiran di rapikan itu toolset. Jadi saya melihat tinggal bagaimana pilihan toolset itu mampu mengenerate skill set. Pilihan toolset itu mampu mengoptimalkan skill set. Katakanlah ring basket. Ketika kau mampu menembakkan bola dan masuk dengan presisi dalam situasi tersulit apapun posisinya, kau berhak untuk di Jakarta dan menjadi champion. Oke, Itulah skill set yang ditopang oleh toolset dan mindset orang terhadap Papua nggak akan pernah merasakan. Sorong adalah tempat terdekat dari skill set cadar. hmm, Itu. Jadi kita jangan melihat lagi dengan era digital ini, era disruption ini, mau di Sorong, mau di Wamena, mau di Timika, mau di Sabang, mau di apa namanya kota-kota Mentawai, kota-kota jauh, atau Wairebo, atau di Ende, dan seterusnya, jangan pernah berkecil hati. Melalui ekosistem mental set Muhammadiyah, dengan nilai-nilai Muhammadiyah, skill set dibangun karena kita punya toolset. Sehingga pernikahan antara toolset dan skill set tadi menjadi mindset. Dan mindset yang tergenerate dengan baik karena purpose yang bagus, dia menjadi mental set warga Muhammadiyah. dan sepertinya, apa namanya, gelombang mental set Muhammadiyah itu di seluruh sisi pesisir, Indonesia sampai bahkan ke luar negeri itu terasa ya? Karena Muhammadiyah itu sudah menjadi aset Oke. bagi Indonesia. Jadi Muhammadiyah tidak lagi milik segolongan. Karena Muhammadiyah telah membangun mental set yang berkeadilan. Ah, Mental set yang memberikan marwah untuk mencerahkan semesta. baik. Pak, ini kita bicara agak, santai. Ya, Saya pengen tahu, pertanyaan pertama dulu, Bapak udah sering ke Papua atau, baru pertama kali atau seperti apa, Pak? untuk Sorong kali hitungan 10 jari lewat ya. 10 jari sudah lewat ya? Sudah lewat Sorong. Nah, makanan apa yang Bapak suka di Papua nih? Mungkin pernah mencoba kuliner yang asik nih, yang ada di Papua nih? Papua bagi saya adalah, kalau ngomong makanan sih, saya pikir ikan sekali mati sudah jadi pilihan. Ya. Iya, iya, iya. Ini kan Papua masalah ikan sekali mati. Betul, betul. Tapi kalau makan sama orang-orang di Papua, saya bergairah. Karena yang berbeda itu. Itu spirit orang Papua itu kalau makan seakan-akan dunia itu milik. Iya, 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 benar, benar.
Jadi Saya juga seperti itu. saya mikir, ini orang Papua itu kalau makan kayak sedang berolahraga sih sekali. Jadi nasi nggak nambah itu, ini agak ini, apa namanya, saya katakan ini agak mubah ya. Jadi dia harus nambah gitu kan. Jadi ikannya juga besar. Udah sekali mati ikannya besar, sehingga cara saya mengimbangi mereka, saya nggak makan nasi. I see. Pak, ini kalau di Papua tuh ada begininya, Pak. Ya, Kalau kami di Papua tuh, nasi heeh. itu paling tidak itu harus bisa jadi tempat sembunyi kita, Pak. Oh, oke. Seperti kita tuh, "Ayah, kemudian ya." Justru Nah gitu. nah ini kan masalah tool set ya. Itu saya tuh. Jadi apakah nasi itu menghasilkan gula dan akhirnya gula itu simpan jadi lemak dan seterusnya, ini kan pembelajaran proses, hard life ya, Iya, healthy, ini masalah health apa, dari kehidupannya ada. Tapi pada prinsipnya kalau ditanya makar, ini masalah, spirit makar itu adalah suatu yang punya hero. saya justru belum pernah melihat dari sisi itu dan cukup menarik, Pak, ya. Jadi bukan bukan makanannya sebenarnya, tetapi, bagaimana spiritnya, budayanya yang terasa gitu. Saya pernah ada riset di Cina, Eh, agak lama karena memang risetnya agak panjang dari Hong Kong, Kowloon, Guangzhou, dan seterusnya. Mereka mengatakan makan itu jia. iya, oke. Ketika makan, terjadi suasana hopeng, oke, hoki, cincai, cengi, cuan. Jadi rezeki itu datang ketika makan, itu terjadi hopeng. Hopeng itu komunikasi jadi kayak gini nih, hopeng. Oh, Hokian itu udah saling, oke mau nambah sambalnya apa, nambah itu sah aja. Udah cincai, makan di mana nih? Yuk, cincai, cengi, seakan-akan yang bayar siapa nggak masalah. Nah di saat itu rezeki datang. Dalam konteks kita ada ta'aruf, tak masuk, tadabbur, tahaful. Jadi ketika makan itu ada silaturahmi. Ketika makan ada keberkahan. Dan ketika makan itu bahagia, maka diskusinya menjadi hopel. Menjadi ta'aruf untuk meningkatkan apa yang menjadi keberkahan kita, sehingga kita menjadi umat yang al-yadul ulya. Jadi tinggikan karena keberkahan silaturahmi. silaturahmi mendatangkan rezeki itu nyata adanya, Pak, ya. Nah, itulah rezeki. Maka Nabi sangat menyukai mentraktir makan di luar dan sering mendatangi majelis makan. Oh, artinya makan di sini adalah silaturahmi yang siapapun yang didatangi lagi pasti nyiapkan makan dengan laon dan seterusnya. Jadi ini satu satu poinnya, jangan sekedar hanya fisiknya makan, tapi spiritnya itu. Baik. Pak, eee, pertanyaan terakhir nih. Mungkin ada hal yang ini kan, penonton kami ini rata-rata Gen Z, Gen Alpha, dan milenial nih. Eee, Bapak mungkin bisa kasih inspirasi kepada kami terkait, eee, jangan ragu dan jangan khawatir terkait stigma yang tadi sempat kita bahas. Mungkin monggo, Pak, Hmm. silakan. Jadi bagi adik-adik, bagi kita semua warga Muhammadiyah, salah itu boleh, tapi jangan merasa bersalah. Sa sa Oke, salah itu boleh, tapi jangan oke. Yang mahal dari hatimu, yang mahal dari spirit beliefmu itu adalah ketika kau sudah merasa bersalah. Aja semua tujuanmu, purpose-mu, targetmu itu hilang. Karena down tadi, mengikuti. Ya. Maka salah nggak apa, daripada kau nggak mau mulai takut salah. Malah nggak mau mulai sama sekali ya? Nggak boleh nol. Iya, Jadi melangkah saja. Karena kadang di situasi tertentu, toolsetnya nggak ada. I see. Maka dia ragu-ragu. Maka gunakannya apa adanya. Karena kita akan belajar ketika menghadapi situasi yang tidak mendukung atas fasilitas yang ada, biasanya kita mengenrich, memperkaya, mengelaborasi, enlarge, men-straight diri kita untuk tetap survive. Nah, ketika survive itu skill set kita ter-challenge. Dan akhirnya keluar tool baru, kita inovasi. Maka orang yang dalam posisi sedang tidak optimal tool setnya, dia bisa menginovasikan. Zaman 300 tahun yang lalu ketika makanan nggak ada di Jogja, adanya nangka muda digodok jadi kuda. Nah, jadi udah. Oke. Kan simpel kan? Nah, spirit masyarakat Jogja saat itu adalah
mencoba mengoptimalkan yang kamu udah yang belum matang ini jadi gudeg. Ketika matang jadi nangka. Nah, tool set berbau skill set ketika kau melangkah, perpaduan ini merubah tentang apa yang sudah mindset. Maka mungkin bisa jadi di Papua ada Pak Beda. Iya, iya, iya. Nah, Hal yang sama seperti tadi. saya pikir itu makan lean, Benar. naksa. Jadi kayaknya lain. Ya kan gue gitu. Betul, Saya betul. kalau dulu prakarya mau bikin Bikin lo pakai itu. pakai itu. Wah, Tapi di sini makanan. Berarti saat terdesak, kau menciptakan inovasi makanan berubah apa beda? yang ternyata punya nutrisi baik. Oh, lebih bagus daripada nasi. Betul. Ada singkong, ada macam-macam. Jadi tidak ada sesuatu yang sempurna ketika kau tidak pernah mencoba. Salah boleh, salah boleh. Salah boleh, jangan merasa bersalah. Kalah boleh, jangan menyerah. Orang yang tidak merasa orang yang tidak dihantui oleh rasa bersalah yang panjang dan dia tidak menyerah, dia telah menjadi dirinya. Biosa. Kepada adik-adikku di Papua Raya, dimanapun Anda berada, jadilah individu-individu yang selesai dengan dirimu, karena be yourself adalah cerminan orang yang tidak pernah menyerah walaupun dia kalah. Dia tidak pernah menyerah di saat dia kalah, karena engkau adalah pribadi unggul yang dipersiapkan untuk menaklukkan dirimu minimal dan memberikan inspirasi mencerahkan Indonesia untuk Indonesia satu. Right. Alhamdulillah. Saya merinding loh, Pak. Bapak dengan kalimat-kalimat Bapak tuh paling tidak membuat apa ya, hati tuh pas gitu jatuhnya jadi pas pengen wah ini habis ini saya harus apa ya, jadi orang yang apapun itu nggak usah mikir kalah dan menyerahnya dulu nih. Ya, Jadi harus apa namanya, buru terus inovasi dan segala macam. Membuat mindset yang baru dengan skill set dan tools yang tadi yang digabungkan. Baik, Pak Aditya, terima ya. kasih banyak. Aduh ini waktu yang sebenarnya saya tunggu-tunggu dari awal saya, sempat sampaikan kepada tim Bapak, Mas Tio, saya sampaikan, "Bisa nggak ya ini Bapak kami ajak podcast?" Ternyata alhamdulillah sebenarnya humble beliau beliau masih mau, apa, meluangkan waktu untuk karena kebetulan teman-teman ini habis podcast ini di kampus kami juga ada pertemuan Persyarikatan Muhammadiyah bersama Orton dan sama usaha Muhammadiyah juga. Sehingga kemarin ketika teman-teman mungkin tidak sempat mahasiswa datang, ya sudah kami undang datang ke aula rektorat, wah itu luar biasa merugi menurut saya. Tapi sekarang beliau sudah ngobrol di podcast kita, boleh diputar berulang kali, dicerna bahasanya dan bangkitkan semangatnya. Mungkin Pak Ditya, closing statement dulu Pak sebelum kita tutup, silakan Pak. Uh, Leader itu satu hari akan memastikan apakah dirinya bermanfaat untuk lingkungan. Maka saya ingin katakan demikian dalam proses ini. Leader itu bukan apa yang kau dapat, tapi apa jadinya orang-orang di sekitarmu mendapatkan apa yang kau dapat. Itu bakalan kayak gitu. Dalam konteks bahasa saya, Lebih banyak manfaatnya. bukan. Seringkali leader dengan leadership yang bagus dia dapat sesuatu. Oke, oke. Tapi tidak. Leader yang hebat itu menjadikan orang-orang di sekitarnya mendapatkan Yang mendapatkan sesuatunya itu orang-orang di sekitar. mendapatkan apa yang saya dapatkan. Oke. Artinya kita mencetak mensemaikan leader itu mensemaikan benih menyuburkan ladang. Mampukah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat? Statement quote tadi menginspirasikan saya untuk mulai hari ini siapapun. Selesailah dengan dirimu, jadi teman sampai panggung para pemeran utama adalah anak muda. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ade Warfa sudah menyempatkan diri ke Universitas Muhammadiyah Sorong, ke Sore, ke Papua Barat Daya, dan terlebih khususnya ke Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual. Jangan lupa teman-teman subscribe, share sebanyak-banyaknya.
Kemudian jangan lupa kalau ada komentar-komentar, silahkan sampaikan di kolom komentar kita ya. Sampai ketemu lagi di Pods Dikit berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat